Assalamualaikum sahabat Sucece. Sebelum kita mulai, saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, yang kelak menjadi syafaat untuk kita semua. Like dan subscribe sangat membantu dakwah Islam yang akan kita majukan bersama. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin. Mari kita mulai. Habib Bahar, seorang ulama karismatik, dihadapkan dengan tantangan spiritual dan fisik ketika berhadapan dengan Panglima Jilah, seorang pemimpin misterius yang terkenal kejam dan memiliki kekuatan gaib. Dalam perjuangannya, Habib Bahar tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga keimanannya yang kokoh dan doa-doa yang mematahkan kekuatan hitam. Perjuangan ini menjadi kisah epik tentang keberanian, iman, dan kemenangan melawan kezaliman. Malam itu begitu pekat, angin mendesir membawa hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Habib Bahar baru saja selesai memberikan ceramah di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Jamaah yang mendengar ceramahnya terpukau oleh pesannya yang lantang, penuh dengan keberanian dan cinta akan keadilan. Namun, di sudut ruangan, seorang lelaki tua dengan jubah hitam berdiri tegak memandangi Habib Bahar dengan tatapan tajam. Wajahnya tertutup sebagian oleh sorban lusuh, menyisakan mata yang memancarkan kebencian. Usai acara, lelaki itu mendekati Habib Bahar. Suaranya serak namun berwibawa, "Habib, ada sosok dari timur yang tidak senang dengan lantangnya dakwahmu. Dia adalah Panglima Jilah, penguasa kegelapan yang tak pernah tersentuh hukum manusia. Dia mengirim pesan kepadamu." Lelaki itu mengeluarkan secarik kain hitam bertuliskan kalimat ancaman. Habib Bahar membaca dengan tenang, namun hatinya tahu bahwa ini bukan ancaman biasa. "Panglima Jilah, aku tidak takut pada manusia manapun, apalagi pada yang menindas. Allah selalu bersama yang benar," ucap Habib Bahar dengan suara mantap. Namun, lelaki itu hanya tersenyum sinis sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi. Salah seorang santri Habib Bahar melaporkan bahwa seekor burung gagak raksasa terlihat berputar-putar di atas pesantren setiap malam. Tidak hanya itu, jamaah yang hadir di kajian Habib Bahar mulai melihat bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat di sela-sela pepohonan di sekitar masjid. Namun, Habib Bahar tetap tenang. "Kita hanya takut pada Allah. Perbanyak doa, jangan panik," katanya pada santri-santrinya. Malam itu, Habib Bahar bermunajat lebih lama dari biasanya. Ia tahu, ini adalah ujian besar yang akan mengguncang bukan hanya dirinya, tetapi juga umat yang ia pimpin. Di tengah sujud panjangnya, ia mendengar suara berat yang tidak berasal dari dunia manusia. "Habib Bahar, tinggalkan dakwahmu atau bersiaplah menghadapi kehancuran." Habib Bahar membuka mata, namun masjid tempatnya bersujud terlihat seperti medan perang, dengan angin kencang dan suara gemuruh tak beraturan. "Jika kau pikir aku akan mundur, kau salah besar. Allah Maha Besar," teriak Habib Bahar sambil menggenggam tasbihnya erat. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, ia kembali berdoa, memohon perlindungan dari Allah. Perlahan, angin kencang dan suara aneh itu menghilang, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Namun, ujian belum berakhir. Keesokan paginya, seorang pemuda dari desa sebelah datang dengan wajah pucat. "Habib, keluarga kami diserang oleh makhluk gaib. Mereka mengaku utusan Panglima Jilah. Tolong kami, Habib." Dengan cepat, Habib Bahar mengajak para santrinya untuk membantu. Mereka berangkat dengan membaca sholawat dan ayat-ayat perlindungan, membawa air zam-zam dan doa sebagai senjata. Ketika tiba di desa itu, suasana begitu mencekam. Banyak warga yang terbaring lemah, tubuh mereka membiru seperti terkena racun. Seorang pria tua di tengah kerumunan berkata, "Kami mencoba melawan, tapi mereka terlalu kuat. Mereka tidak terlihat, namun jejak kekacauan mereka nyata." Habib Bahar berdiri tegap, sorot matanya tajam. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari pertarungan besar. "Panglima Jilah, aku tahu kau mendengar. Aku tidak akan mundur. Jika kau ingin menghancurkan umat ini,
kau harus melewati aku lebih dulu, kata Habib Bahar dengan lantang. Suaranya menggema, seolah menembus dimensi yang tidak kasat mata. Tiba-tiba, langit mendung dan suara petir menggelegar. Sebuah bayangan besar muncul di kejauhan, melayang-layang di atas desa. Habib Bahar berdiri kokoh, menggenggam tongkatnya yang selalu ia gunakan untuk berdakwah. Bismillah, aku tidak takut, ucapnya pelan, namun penuh keyakinan. Pertempuran besar antara iman dan kekuatan hitam pun mulai terasa. Langit di desa itu menjadi gelap gulita, seolah matahari enggan bersinar. Di tengah-tengah desa, Habib Bahar berdiri dikelilingi oleh para santrinya. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, membawa angin dingin yang menusuk. Bayangan besar yang melayang di atas desa semakin mendekat, memperlihatkan sosoknya yang menyeramkan. Namun, sosok itu bukan manusia. Wajahnya hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara api, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar seperti badai. Habib Bahar, suara Panglima Jilah menggema di seluruh desa. Aku memperingatkanmu, ini kesempatan terakhirmu untuk menyerah dan meninggalkan dakwahmu. Jika tidak, aku akan menghancurkan semuanya, kau, pesantrenmu, dan umat yang kau lindungi. Habib Bahar tidak gentar. Dengan tenang, ia menggenggam tongkatnya lebih erat dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Allah tidak akan membiarkan kezaliman menang. Jika kau ingin menghancurkan kami, kau akan berhadapan dengan kekuatan Allah, bukan aku, jawab Habib Bahar lantang. Kata-katanya membuat para santri dan warga yang ketakutan kembali meneguhkan iman mereka. Tiba-tiba, kabut hitam yang menyelimuti Panglima Jilah mulai menyebar, menyerang rumah-rumah warga dan membuat beberapa orang jatuh pingsan. Para santri berlarian, mencoba membantu warga yang terkena dampak serangan tersebut. Habib Bahar berdiri di tengah-tengah kekacauan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara keras. Setiap ayat yang ia lantunkan, kabut hitam itu seolah mundur, meskipun tidak sepenuhnya menghilang. Namun, Panglima Jilah tidak tinggal diam. Dengan suara menggelegar, ia memanggil pasukannya, makhluk-makhluk gaib yang menyerupai bayangan dengan bentuk-bentuk mengerikan. Mereka bergerak cepat, menyerang para santri yang sedang membantu warga. Habib, mereka terlalu banyak, teriak salah seorang santri. Habib Bahar segera menginstruksikan para santri untuk tetap membaca ayat kursi dan memperbanyak solawat. Dalam kekacauan itu, seorang santri bernama Zaki tiba-tiba terlempar oleh salah satu makhluk gaib. Tubuhnya menghantam tembok dengan keras, membuat darah segar mengalir dari kepalanya. Habib Bahar berlari mendekatinya, meraih tubuh Zaki yang lemas. Zaki, bangkitlah. Jangan biarkan mereka melemahkan imanmu, kata Habib dengan suara bergetar. Namun, Zaki hanya tersenyum lemah sebelum kehilangan kesadaran. Melihat kondisi ini, amarah Habib Bahar memuncak. Ia berdiri di tengah desa, menantang Panglima Jilah secara langsung. Aku tidak akan lari. Jika kau ingin perang, mari kita selesaikan di sini, sekarang juga, teriaknya. Bayangan Panglima Jilah tiba-tiba berhenti melayang. Ia turun perlahan ke tanah, menunjukkan wujudnya yang lebih menyeramkan. Tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari manusia biasa, dan kulitnya seperti terbakar api. Habib Bahar, keberanianmu akan menjadi kehancuranmu, kata Panglima Jilah dengan suara rendah namun tajam. Ia mengangkat tangan kanannya, dan dari telapak tangannya keluar api hitam yang melesat cepat menuju Habib Bahar. Dengan sigap, Habib Bahar mengangkat tongkatnya dan membaca surah Al-Falaq dengan suara lantang. Api hitam itu seolah tertahan di udara, sebelum akhirnya menghilang. Jika kau ingin menguasai dunia ini dengan kegelapan, aku akan melawannya dengan cahaya keimanan. Habib Bahar berkata dengan penuh keyakinan. Ia mulai melangkah mendekati Panglima Jilah, membaca ayat-ayat suci dengan suara yang semakin keras. Setiap langkahnya membuat tubuh Panglima Jilah gemetar, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Namun, pertarungan ini belum selesai. Panglima Jilah tertawa keras, suaranya menggema hingga membuat tanah bergetar. Habib, ini baru permulaan.
Aku akan menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Dengan satu hentakan kakinya, bumi di sekitar mereka mulai retak, dan dari celah-celah itu, muncul makhluk-makhluk gaib yang jauh lebih besar. Habib Bahar tetap berdiri tegak, bersiap menghadapi ujian yang lebih berat. Langit semakin menghitam, suara-suara jeritan warga terdengar di mana-mana, sementara makhluk-makhluk gaib yang dipanggil Panglima Jilah terus merusak desa tanpa henti. Habib Bahar tetap berdiri tegak di tengah kehancuran itu. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, melainkan karena tanggung jawab yang ia emban untuk melindungi umatnya. Dengan mengangkat tongkatnya ke udara, ia kembali membaca ayat-ayat suci, melantunkan surah Yasin dengan penuh keyakinan. Lantunan itu terasa seperti gemuruh petir yang menggetarkan udara. Para santri dan warga yang masih tersisa merasakan harapan yang membuncah di hati mereka. Suara Habib Bahar menggema, dan dari setiap kata yang keluar, cahaya terang perlahan muncul dari tongkatnya. Cahaya itu membentuk perisai, melindungi warga dari serangan makhluk-makhluk gaib. Namun, Panglima Jilah tertawa keras. "Habib, kau pikir cahaya itu cukup untuk melawan kegelapan abadi yang aku bawa?" Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tangannya, memunculkan bayangan besar berbentuk naga hitam yang melesat ke arah Habib Bahar. Cahaya di tongkat Habib Bahar seolah menipis ketika menghadapi kekuatan itu. Namun, ia tetap berdiri kokoh, mengarahkan tongkatnya ke arah naga tersebut sambil melantunkan doa dengan penuh penghayatan. Allah Maha Besar, kebenaran tidak akan pernah kalah oleh kebatilan, teriak Habib Bahar. Naga hitam itu mendekat, tetapi sebelum sempat menyentuh Habib, cahaya dari tongkatnya meledak, menghancurkan makhluk gaib itu menjadi serpihan bayangan yang hilang tertiup angin. Panglima Jilah terdiam sesaat, menyadari bahwa Habib Bahar bukan lawan biasa. Di tengah situasi ini, seorang santri bernama Ahmad, yang sebelumnya gemetar ketakutan, maju dengan keberanian yang baru ia temukan. "Habib, izinkan saya membantu. Saya tidak akan membiarkan Anda bertarung sendirian," katanya sambil membawa Al-Quran kecil di tangannya. Ahmad mulai membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang, dan lantunan itu menciptakan gelombang energi yang melawan bayangan hitam di sekeliling mereka. Melihat keberanian Ahmad, santri-santri lain pun mengikuti. Mereka berdiri di sekitar Habib Bahar, membentuk lingkaran dan membaca ayat-ayat suci bersama-sama. Suara mereka bersatu, menciptakan harmoni spiritual yang begitu kuat. Cahaya mulai memancar dari tempat mereka berdiri, melawan kegelapan yang menyelimuti desa. Panglima Jilah, yang sebelumnya penuh percaya diri, mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. "Kalian hanya manusia biasa. Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya." Dengan amarah membara, ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan badai kegelapan yang meluas ke seluruh desa. Angin kencang dan debu hitam menghantam setiap sudut, mencoba memadamkan cahaya yang dipancarkan oleh Habib Bahar dan santri-santrinya. Namun, Habib Bahar tetap tenang. "Jangan berhenti, teruslah membaca. Allah bersama kita," serunya. Dalam hati, ia memohon kepada Allah dengan penuh haru, meminta pertolongannya. Tiba-tiba, dari langit yang gelap, muncul kilatan cahaya putih yang sangat terang. Cahaya itu menyinari seluruh desa, membelah kegelapan yang diciptakan oleh Panglima Jilah. Cahaya itu tidak hanya menyinari, tetapi juga membakar setiap makhluk gaib yang ada. Jeritan makhluk-makhluk itu terdengar di mana-mana saat mereka menghilang satu persatu. Panglima Jilah terpaksa mundur beberapa langkah, tubuhnya tampak melemah terkena cahaya tersebut. "Apa ini? Dari mana kekuatan ini datang?" tanyanya dengan suara penuh kemarahan. Habib Bahar menatap Panglima Jilah dengan sorot mata penuh keyakinan. "Ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Kau tidak akan pernah menang, Panglima Jilah," katanya tegas. Namun, meskipun terlihat melemah, Panglima Jilah tidak menyerah. Dengan tatapan penuh dendam, ia berkata, "Pertarungan ini belum berakhir, Habib. Aku akan kembali, dan kau akan menyesal telah menantangku." Setelah pertempuran besar yang mengguncang desa,
malam pun tiba dengan keheningan yang mencekam. Desa yang biasanya dipenuhi oleh lantunan zikir dan tawa anak-anak kini terasa sunyi, seolah masih tersisa ketakutan dari peristiwa tadi. Habib Bahar duduk di ruang kecil pesantren, ditemani beberapa santrinya. Wajahnya lelah, tetapi matanya tetap memancarkan keteguhan. "Habib, apa kita benar-benar aman malam ini?" tanya Ahmad dengan suara bergetar. Habib Bahar menatapnya penuh kasih, lalu menepuk bahunya. "Allah adalah penjaga terbaik, Ahmad. Jangan pernah ragu pada perlindungannya. Tapi ingat, kita harus terus berjuang dan berjaga-jaga," jawab Habib dengan lembut. Di luar, angin malam berhembus membawa hawa dingin. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Angin itu terasa seperti membawa bisikan-bisikan samar, seolah ada ribuan suara berbicara bersamaan. Santri yang berjaga di dekat gerbang pesantren tiba-tiba melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Dengan gemetar, ia berlari ke dalam dan memberitahu Habib Bahar. "Habib, ada sesuatu di luar. Saya merasa mereka belum pergi," katanya dengan napas tersengal. Habib Bahar segera bangkit, menggenggam tongkatnya, dan berjalan keluar bersama para santri. "Tetap tenang, kita hadapi ini dengan doa dan keyakinan," ucapnya dengan tegas. Di depan gerbang pesantren, sosok Panglima Jilah kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak datang sendirian. Di belakangnya berdiri pasukan bayangan yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Wajahnya terlihat tenang, tetapi mata merahnya menyala penuh kebencian. "Habib Bahar, aku memberimu kesempatan untuk mundur, tapi kau memilih melawan. Malam ini, aku akan memastikan kau tidak pernah bangkit lagi," kata Panglima Jilah dengan suara yang dingin dan mematikan. Habib Bahar melangkah maju, berdiri sendirian di depan gerbang. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menatap Panglima Jilah. "Jika kau pikir aku akan mundur karena ancamanmu, kau salah besar. Aku berdiri di sini bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk umat ini dan keyakinan kami kepada Allah. Kau bisa menghancurkan tubuhku, tapi kau tidak akan pernah menghancurkan iman kami," jawab Habib dengan suara lantang. Tanpa aba-aba, pasukan bayangan mulai bergerak menyerang. Mereka meluncur seperti gelombang hitam, mencoba menerobos gerbang pesantren. Namun, Habib Bahar telah bersiap. Ia mengangkat tongkatnya dan melantunkan surah Al-Baqarah ayat 285-286. Dari tongkatnya, cahaya terang kembali terpancar, membentuk dinding perlindungan di sekitar pesantren. Pasukan bayangan itu terhenti, tidak mampu menembus cahaya tersebut. Namun, Panglima Jilah hanya tersenyum tipis. "Habib, kau pikir aku tidak belajar dari pertarungan sebelumnya? Cahaya itu tidak akan cukup untuk melawan kekuatanku kali ini," katanya. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan besar berbentuk manusia raksasa. Makhluk-makhluk itu mulai menghantam dinding cahaya dengan kekuatan luar biasa, membuat perlindungan itu perlahan melemah. Melihat situasi ini, para santri yang berada di dalam pesantren mulai panik. Namun, Habib Bahar tetap tenang. "Ini ujian keimanan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Jika Allah menghendaki, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kita," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Para santri pun mulai melantunkan doa bersama, menciptakan harmoni spiritual yang menyelimuti seluruh pesantren. Ketika dinding perlindungan hampir runtuh, tiba-tiba langit yang gelap berubah menjadi terang. Cahaya putih yang sangat kuat muncul dari arah kiblat, menyelimuti seluruh desa. Dalam cahaya itu, terdengar suara lantunan doa yang menggema, membawa kedamaian yang luar biasa. Makhluk-makhluk raksasa itu berhenti menyerang, sementara Panglima Jilah tampak kebingungan. "Apa ini? Dari mana cahaya ini datang?" teriaknya. Habib Bahar tersenyum tipis, lalu berkata, "Ini adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman. Malam ini, kau akan melihat kekuasaannya." Cahaya yang tiba-tiba muncul dari arah kiblat menyelimuti desa, memberikan rasa damai yang tak terlukiskan.
Para santri yang tadinya dilanda ketakutan kini merasakan keberanian yang luar biasa. Lantunan ayat-ayat suci yang mereka bacakan semakin keras, membaur dengan gema cahaya itu. Habib Bahar berdiri tegak di depan gerbang, memandang Panglima Jilah yang kini tampak gelisah. "Habib, apa ini ulahmu?" tanya Panglima Jilah, suaranya terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Wajahnya yang tadinya penuh dengan kebencian kini dihiasi keraguan. Habib Bahar tersenyum tipis, lalu berkata dengan tenang, "Ini bukan kekuatanku. Ini adalah rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkannya." Dari dalam cahaya itu, terdengar suara seperti gemuruh lembut, membawa pesan yang tidak bisa dipahami oleh telinga biasa. Habib Bahar menutup matanya, merasakan getaran pesan itu di dalam hatinya. Dalam diam, ia menerima petunjuk dari cahaya tersebut. "Ini adalah ujian terakhir. Jangan pernah berhenti berharap pada pertolongannya," bisik suara itu, memberikan kekuatan baru kepada Habib. Namun, Panglima Jilah tidak tinggal diam. Dengan kemarahan yang membara, ia mengangkat kedua tangannya ke langit, memanggil badai kegelapan yang lebih besar dari sebelumnya. Awan hitam pekat menggulung di atas desa, mengancam menelan cahaya yang membawa kedamaian. "Habib, kau tidak tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah penguasa kegelapan yang tidak bisa dikalahkan," teriaknya. Badai itu mulai mengguncang bumi, memporak-porandakan pohon-pohon dan atap rumah-rumah warga. Namun, cahaya yang datang dari arah kiblat tidak padam. Bahkan, semakin badai itu menguat, cahaya itu semakin terang, melindungi pesantren dan warganya. Habib Bahar kembali mengangkat tongkatnya, membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, dari tengah cahaya tersebut muncul sosok berjubah putih dengan wajah yang bersinar terang. Sosok itu berdiri di samping Habib Bahar, membawa tongkat bercahaya di tangannya. Para santri dan warga yang melihatnya langsung sujud, menyadari bahwa sosok itu bukan manusia biasa. Panglima Jilah, yang tadinya penuh percaya diri, kini tampak gemetar melihat kehadiran sosok tersebut. "Panglima Jilah, waktumu sudah habis," kata sosok berjubah putih itu dengan suara yang menggema. "Kau telah membawa kegelapan ke bumi Allah dan menantang kuasanya. Kini kau akan melihat konsekuensi dari kesombonganmu." Dengan gerakan lembut, sosok itu mengayunkan tongkatnya ke arah badai kegelapan. Dalam sekejap, badai itu menghilang, seolah ditelan oleh cahaya yang lebih besar. Panglima Jilah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku adalah penguasa kegelapan. Aku tidak bisa dikalahkan," jeritnya. Namun, tubuhnya perlahan mulai memudar, diselimuti oleh cahaya yang semakin mendekat. Habib Bahar, yang kini berdiri di samping sosok berjubah putih itu, menatap Panglima Jilah dengan penuh iba. "Kesombongan selalu membawa kehancuran. Kau bisa bertobat, Panglima Jilah. Allah Maha Pengampun." Namun, Panglima Jilah hanya tertawa pahit. "Tobat, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam kegelapan. Tapi ingat ini, Habib, akan ada yang lebih besar dari aku yang akan datang. Pertarungan ini belum selesai." Dengan kata-kata terakhir itu, tubuh Panglima Jilah lenyap sepenuhnya, tersapu oleh cahaya yang menyelimuti desa. Ketika semuanya berakhir, cahaya dari langit perlahan memudar, meninggalkan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Habib Bahar menoleh ke sosok berjubah putih itu, tetapi sosok itu hanya tersenyum sebelum menghilang dalam sekejap. "Allah telah menunjukkan kekuasaannya," ucap Habib Bahar dengan penuh haru. Para santri dan warga bersujud syukur, menyadari bahwa iman mereka telah menyelamatkan mereka dari kegelapan yang nyaris menghancurkan segalanya. Ketenangan yang sempat dirasakan desa setelah kekalahan Panglima Jilah perlahan berubah menjadi kecemasan. Meski cahaya dari langit telah memadamkan badai kegelapan dan melenyapkan Panglima Jilah, ucapan terakhirnya terus terngiang di benak Habib Bahar, "Akan ada yang lebih besar dariku yang akan datang." Ucapan itu seperti peringatan akan ujian yang lebih berat. Habib Bahar duduk di ruang kecil pesantren, memegang tasbihnya. Para santri berdatangan,
membawa berbagai pertanyaan. Habib, apa maksud ucapan Panglima Jilah? Apakah bahaya itu benar-benar belum berakhir? Tanya salah seorang santri. Habib menghela napas dalam, lalu menatap mereka. Allah selalu menguji hambanya dengan apa yang bisa mereka tanggung. Kita harus bersiap, bukan dengan senjata, tetapi dengan iman yang lebih kokoh. Namun, malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Langit yang biasanya dipenuhi bintang tampak gelap gulita, seolah tertutup oleh selimut hitam pekat. Suara-suara aneh terdengar dari hutan di sekitar desa. Beberapa warga yang tinggal di tepi desa melaporkan bahwa mereka melihat sosok-sosok besar bergerak di antara pepohonan, tetapi setiap kali didekati, sosok itu menghilang. Habib Bahar mengumpulkan para santri dan warga di masjid. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kita tidak boleh takut pada apa yang belum kita lihat. Ketakutan hanya milik Allah. Jika memang ada ancaman yang lebih besar, kita akan hadapi bersama dengan doa dan keyakinan." Namun, di dalam hatinya, Habib Bahar merasakan kegelisahan yang tidak biasa. Ia tahu, ancaman kali ini bukanlah hal yang sepele. Di tengah malam yang hening, seorang santri muda berlari ke pesantren dengan napas terengah-engah. "Habib, Habib, ada seseorang di hutan yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang ini tentang ancaman yang akan datang," katanya dengan panik. Habib Bahar tidak menunjukkan rasa terkejut, tetapi ia tahu ini adalah panggilan penting. Dengan ditemani beberapa santri, ia menuju ke pinggiran hutan. Di sana, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya penuh dengan keriput, tetapi matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. "Habib Bahar, aku datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pembawa pesan," katanya dengan suara serak. Habib menatapnya lekat-lekat. "Siapa kau, dan apa pesan yang kau bawa?" tanyanya. Lelaki tua itu menunduk sejenak sebelum berbicara. "Aku adalah penjaga perbatasan alam gaib. Setelah kekalahan Panglima Jilah, kekuatan yang lebih besar telah terbangun. Mereka menyebutnya Sang Penghancur, makhluk yang diciptakan dari rasa dendam dan kebencian. Ia tidak bisa dikalahkan oleh senjata biasa, dan hanya keimanan yang tak tergoyahkan yang dapat melawannya." Habib Bahar mengangguk, menyerap setiap kata yang diucapkan lelaki itu. "Jika ini ujian yang Allah tetapkan, maka kami akan menghadapi Sang Penghancur dengan keyakinan kami. Tidak ada makhluk yang lebih besar dari kuasanya," kata Habib tegas. Lelaki tua itu tersenyum tipis, tetapi di balik senyumannya tersirat rasa cemas. "Kau memiliki hati yang kuat, Habib. Tapi ingatlah, ini bukan hanya tentang dirimu. Ujian ini akan melibatkan seluruh umatmu. Bersiaplah." Setelah lelaki itu menghilang ke dalam kegelapan hutan, Habib Bahar kembali ke pesantren. Ia mengumpulkan semua santri dan warga, lalu berkata, "Mulai malam ini, kita akan memperkuat diri dengan zikir, salat malam, dan pengajian bersama. Ini bukan hanya ujian fisik, tetapi ujian hati dan keimanan. Tidak ada yang perlu ditakuti jika kita berada di jalan Allah." Malam itu, suara lantunan ayat-ayat suci menggema di seluruh desa, menyelimuti setiap sudutnya dengan kedamaian. Namun, di kejauhan, dari balik hutan yang gelap, mata merah menyala mulai bermunculan, mengintai dari balik pepohonan. Ujian baru benar-benar telah dimulai, dan desa kecil itu kini menjadi medan tempur antara cahaya dan kegelapan yang lebih besar dari sebelumnya. Fajar menyingsing di desa, tetapi keheningan pagi tidak membawa ketenangan seperti biasanya. Seluruh warga tetap terjaga sepanjang malam, melantunkan doa-doa dan ayat-ayat suci bersama Habib Bahar. Namun, di tengah keheningan itu, bumi tiba-tiba bergetar. Suara gemuruh seperti raksasa yang melangkah mulai terdengar dari arah hutan. Para santri yang sebelumnya penuh semangat mulai dirundung ketakutan. "Habib, suara apa itu?" tanya salah seorang santri dengan wajah pucat. Habib Bahar berdiri di tengah mereka, tongkatnya tergenggam erat. Ia menenangkan mereka dengan suara lembut, "Ini adalah saatnya ujian datang. Jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu. Ingat, Allah bersama kita." Namun,
bahkan Habib tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang terus menghantui hatinya. Dari arah hutan, muncul bayangan besar yang perlahan mendekat. Sosok itu lebih tinggi dari pohon-pohon tertinggi, dengan tubuh hitam pekat yang tampak seperti asap padat. Dua mata merah menyala menatap desa dengan penuh kebencian. Suara tawa yang menggelegar mengguncang udara, membuat dedaunan bergetar. "Jadi ini tempat di mana kau bersembunyi, Habib Bahar?" Suara sang penghancur menggema, berat dan penuh dendam. Warga desa yang menyaksikan kemunculan sosok itu langsung berteriak panik, sebagian mencoba lari ke arah masjid untuk berlindung. Namun, Habib Bahar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Jangan lari, tempat teraman adalah di sisi Allah. Tetaplah di sini, bersamanya," ucapnya lantang, menenangkan kerumunan. Sang penghancur mendekat dengan langkah lambat namun pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak terbakar di tanah, dan tanaman di sekitarnya layu seketika. "Panglima Jilah adalah bawahanku, dan kau telah membuatnya lenyap. Kini aku akan menunjukkan kepadamu apa arti kehancuran sejati," ujar sang penghancur, dengan nada penuh kebencian. Habib Bahar menatap tajam ke arah sang penghancur. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. Dengan langkah mantap, ia maju ke depan, berdiri di antara makhluk raksasa itu dan para warganya. "Kau mungkin besar, tetapi hatimu kosong. Kau datang untuk membawa kehancuran, tetapi kami berdiri dengan cahaya iman. Kau tidak akan bisa melewati kami," ujar Habib dengan suara tegas. Sang penghancur tertawa keras. "Iman, kau pikir iman bisa melawanku? Aku adalah kegelapan yang tidak bisa diterangi oleh cahaya kecilmu." Dengan itu, ia mengangkat tangannya yang besar, melemparkan bola energi hitam ke arah desa. Namun, sebelum bola energi itu menyentuh tanah, cahaya terang dari kiblat muncul lagi, membentuk perisai yang melindungi desa. Melihat itu, sang penghancur tampak terkejut, tetapi kemarahannya semakin membara. Ia mulai menyerang tanpa henti, mengeluarkan kekuatan kegelapan yang lebih besar. Namun, setiap kali serangannya mendekati desa, cahaya itu selalu menangkisnya. Di tengah kepungan serangan, Habib Bahar mengangkat tangannya ke langit, memimpin seluruh warga untuk membaca ayat kursi bersama-sama. Lantunan ayat-ayat suci itu menggema, melawan gelombang kegelapan yang dikeluarkan oleh sang penghancur. Perlahan, makhluk itu mulai terlihat tertekan. Tubuhnya yang tadinya tampak kokoh mulai bergetar, seolah tidak tahan dengan kekuatan ayat-ayat yang dibacakan dengan penuh keyakinan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. "Kalian mungkin bisa melukaiku, tetapi aku tidak akan kalah dengan mudah," teriaknya sambil mengerahkan seluruh kekuatannya. Di saat yang genting, cahaya dari kiblat semakin terang, seolah menyelimuti seluruh desa. Dari dalam cahaya itu, terdengar suara lembut namun tegas, "Habib Bahar, ini adalah waktu untuk menyempurnakan imanmu. Lawan dia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang penuh keikhlasan." Mendengar itu, Habib Bahar maju lebih dekat ke arah sang penghancur, membaca surah Al-Fatihah dengan penuh khusyuk. Suara itu mengguncang udara, membuat sang penghancur melangkah mundur untuk pertama kalinya. Habib Bahar berdiri di depan sang penghancur, hanya berjarak beberapa langkah dari sosok raksasa yang tampak semakin gelisah. Langit di atas desa masih diselimuti kegelapan, namun suara lantunan ayat-ayat suci dari warga yang dipimpin para santri terus menggema, seolah membentuk benteng yang tak terlihat. "Ini adalah ujian untuk kita semua," ujar Habib Bahar dalam hati, sambil melanjutkan bacaan surah Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Sang penghancur, yang tadinya penuh percaya diri, kini terlihat goyah. Tubuhnya yang besar dan hitam mulai menunjukkan retakan-retakan, seolah cahaya dari lantunan ayat-ayat suci membakar kegelapan yang menyelimuti dirinya. "Hentikan, kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," teriaknya dengan suara menggema, namun nada ketakutan mulai terdengar. Namun, Habib Bahar tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat ke arah makhluk itu, sementara di tangannya tergenggam tasbih yang terus berputar. Dengan suara lantang,
Ia melanjutkan bacaan ayat suci, kali ini surah Al-Ikhlas. Suaranya semakin tegas, semakin menusuk ke dalam inti kegelapan yang menyelimuti sang penghancur. Kegelapan tidak akan pernah menang melawan cahaya yang bersumber dari Allah, ucap Habib dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, tubuh sang penghancur terhuyung mundur. Ia memegangi dadanya, tempat cahaya kecil mulai memancar dari dalam tubuhnya. Apa ini? Apa yang kau lakukan padaku? Raungnya, namun suaranya tidak lagi penuh amarah. Ia tampak kesakitan, seolah cahaya yang mulai muncul dari dalam tubuhnya membakar dirinya sendiri. Habib Bahar mendekati makhluk itu tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa kegelapan yang ada dalam sang penghancur bukanlah kekuatan sejati, melainkan kelemahan yang terselubung. Kau adalah ciptaan yang tersesat, tetapi tidak ada ciptaan Allah yang sempurna dalam kegelapan. Kembalilah kepada cahayanya, teriak Habib sambil mengarahkan tangannya ke arah sang penghancur. Di saat yang bersamaan, cahaya terang muncul dari langit, jauh lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Cahaya itu menyelimuti seluruh desa, mengusir kegelapan yang telah lama menyelimuti. Warga desa tertegun, menyaksikan keajaiban yang terjadi di depan mata mereka. Sang penghancur, yang tadinya begitu kuat kini terlihat mengecil, tubuhnya perlahan-lahan hancur menjadi butiran debu yang ditiup angin. Namun, sebelum tubuhnya benar-benar lenyap, sang penghancur menatap Habib Bahar dengan mata yang berbeda, bukan lagi penuh kebencian, tetapi penuh penyesalan. Kau telah membuktikan bahwa cahaya lebih kuat dari kegelapan. Aku kalah, tetapi aku tidak akan melupakan cahaya ini, ucapnya dengan suara lemah sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah sang penghancur lenyap, keheningan meliputi desa. Langit yang tadinya gelap kini dipenuhi cahaya bintang yang berkilauan. Warga desa bersujud bersama di tanah, mengucap syukur atas perlindungan Allah. Habib Bahar berdiri di tengah mereka, mengangkat tangan ke langit, dan berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuat, Engkau yang telah melindungi kami dari kegelapan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bersyukur dan berada di jalan-Mu." Di tengah suasana syukur itu, lelaki tua berjubah hitam yang sebelumnya memberi peringatan kepada Habib muncul kembali. Ia tersenyum penuh kebanggaan. "Habib Bahar, kau telah menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Namun ingatlah, ujian di dunia tidak akan pernah berakhir. Teruslah menjadi cahaya bagi umatmu," ucapnya sebelum menghilang dalam kabut malam. Malam itu, desa kembali damai. Tetapi bagi Habib Bahar, ia tahu bahwa perjuangan untuk menjaga cahaya iman akan terus berlanjut. Ia menatap ke arah para santri dan warga yang kini berkumpul dengan wajah penuh syukur. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih besar. Bersiaplah untuk menjadi umat yang lebih kuat, karena cahaya harus terus menerangi kegelapan, ujarnya. Pagi di desa terasa berbeda dari biasanya. Udara segar menyelimuti setiap sudut, dan burung-burung yang selama ini enggan bernyanyi kini kembali mengisi keheningan dengan kicauan mereka. Namun, di tengah kedamaian itu, Habib Bahar tidak bisa merasa sepenuhnya tenang. Ia duduk di serambi masjid, ditemani secangkir teh dan tasbih di tangannya. Matanya menerawang ke arah hutan tempat sang penghancur lenyap, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab. Para santri berkumpul di sekelilingnya, wajah mereka penuh dengan semangat setelah kemenangan yang baru saja diraih. "Habib, apakah semuanya sudah benar-benar berakhir?" tanya salah seorang santri muda. Habib tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan keraguan yang dalam. "Setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Kita tidak boleh lengah. Iman itu seperti api, jika tidak dijaga, ia bisa padam," jawabnya penuh makna. Di tengah perbincangan itu, seorang lelaki tua berjubah hitam kembali muncul dari kejauhan, berjalan perlahan ke arah mereka. Para santri langsung bersiaga, mengenali sosok itu sebagai orang yang sebelumnya memperingatkan kedatangan sang penghancur. Habib Bahar mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. "Biarkan dia mendekat. Aku yakin dia membawa pesan penting," ujar Habib dengan suara tegas.
Lelaki tua itu berhenti beberapa langkah di depan Habib. Habib Bahar, kau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun, ujian belum berakhir. Ada satu kegelapan lagi yang harus kau hadapi. Ia bukan dari luar, melainkan dari dalam hati umatmu sendiri, katanya dengan suara berat. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Habib Bahar mengernyitkan dahi, mencoba memahami makna di balik ucapan tersebut. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, lelaki tua itu mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya muncul cahaya kecil yang berputar-putar. Ini adalah bagian dari cahaya yang telah kau pancarkan. Simpanlah ini di hatimu, dan gunakan saat kau benar-benar membutuhkannya, katanya sambil menyerahkan cahaya itu ke tangan Habib. Setelah itu, lelaki tua itu lenyap seperti angin yang berhembus. Malam harinya, mimpi aneh menghampiri Habib Bahar. Ia melihat desanya diselimuti cahaya terang, tetapi di balik cahaya itu tersembunyi bayangan-bayangan gelap yang mengintai. Bayangan itu bukan makhluk seperti sang penghancur, melainkan manusia biasa dengan hati yang dipenuhi keserakahan dan iri hati. Dalam mimpinya, ia mendengar suara, cahaya yang kau bawa adalah ujian bagi iman umatmu. Bersiaplah. Ketika terbangun, Habib Bahar langsung melaksanakan salat malam. Ia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang lebih rumit daripada melawan makhluk kegelapan. Pagi itu, kekhawatirannya menjadi kenyataan ketika seorang warga datang tergesa-gesa ke masjid. Habib, sebagian warga menuduh bahwa kemenangan kita kemarin adalah tipu muslihat. Mereka bilang kau menggunakan ilmu hitam. Ucapnya dengan napas tersengal. Kabar itu menyebar cepat, dan beberapa warga mulai terpecah. Ada yang tetap percaya kepada Habib Bahar, tetapi ada juga yang mulai meragukannya. Suasana di desa yang tadinya damai mulai memanas. Habib Bahar mengumpulkan semua warga di masjid untuk meluruskan hal ini. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia berkata, iman tidak pernah memaksa. Jika ada yang ragu, aku tidak akan memaksamu percaya. Tetapi ingatlah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kegelapan. Namun, salah seorang yang memimpin kelompok penentang maju ke depan. Habib, jika kau benar-benar suci, buktikan kepada kami. Tunjukkan bahwa cahaya itu bukan tipuan. Tantangnya dengan nada sinis. Para santri langsung tersulut emosi, tetapi Habib Bahar mengangkat tangannya untuk menenangkan mereka. Ujian yang sebenarnya bukanlah membuktikan sesuatu kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jika itu yang kalian inginkan, aku akan meminta petunjuknya, ujarnya. Malam itu, Habib Bahar kembali mengangkat tangannya ke langit, memohon agar Allah memberikan jalan terbaik untuk menyelesaikan fitnah ini. Ia tahu bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah sang penghancur, melainkan kegelapan yang ada di hati manusia. Dalam sujud terakhirnya, cahaya kecil yang diberikan lelaki tua itu muncul di depan matanya, berputar-putar seolah menunggu perintah. Dengan air mata yang mengalir, ia berdoa, "Ya Allah, gunakanlah cahaya ini bukan untuk diriku, tetapi untuk umatmu yang membutuhkan petunjuk." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.